Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada belajar OSN Fisika. Pada chapter 15 kita masih membahas soal-soal OSN Fisika pada gerak satu dimensi atau kinematika gerak satu dimensi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga kekuatan, dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada gerak satu dimensi. Kita lihat pada soal nomor 1. Seseorang mula-mula diam melempar bola ke atas pada sudut theta 0. Dengan kecepatan awal V0, dia mencoba menangkap bola dengan berlari dengan percepatan konstan A untuk interval waktu delta T1. Kemudian dia menangkap bola pada ketinggian yang sama ketika ia melempar bola. Asumsikan bahwa percepatan gravitasi bumi konstan A, berapakah kecepatan orang tersebut Jadi pertama-tama dilempar dengan sudut theta 0 dengan kecepatan awal 0, kemudian dia berlari dengan percepatan konstan A selama interval waktu delta T1. Kemudian dia menangkap pada ketinggian yang sama ketika dia melempar bola. Berapakah percepatannya? Asumsinya bahwa G adalah sama dengan A atau konstan Maka dengan demikian kita lihat yang diketahui dalam soal, sudut pelemparannya adalah theta 0, V0-nya adalah kecepatan awal, delta T1 adalah interval waktu pada waktu dipercepat dengan percepatan konstan, berapakah A-nya? Percepatan konstan A, berapakah A-nya? Maka dengan demikian kita lihat prosesnya. Orang tersebut mula-mula diam maka dengan kecepatan V0 sama dengan 0 bergerak dengan percepatan konstan. Maka jarak mendatarnya adalah X1 karena ini pakai delta T1. X1 V0 delta T1 ditambah dengan setengah A delta T1. Ini sebenarnya persamaan biasa, sama dengan S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Maka dengan demikian, karena V0-nya 0, maka menjadi setengah A delta T1 dikuadratkan. Pada percepatan konstan, maka kecepatan yang dicapai itu adalah V sama dengan V0 ditambah A delta T1. V0-nya sama dengan 0, maka V-nya sama dengan A delta T1. Jadi jaraknya adalah setengah delta T1 kuadrat, V-nya sama dengan A delta T1. Ini pada waktu terjadi percepatan konstan pada interval delta T1. Jadi ini dasarnya demikian Maka dengan demikian, kemudian orang tersebut bergerak dengan percepatan konstan dengan kecepatan konstan. Maka dengan demikian, kecepatan konstan besarnya sama dengan kecepatan yang diperoleh pada percepatan konstan. Karena pergerakan mula-mula pada waktu percepatan konstan, maka sebagai kecepatan yang dipakai untuk interval berikutnya. Maka dengan demikian, X2 jarak pada waktu kecepatan konstan, maka V yang ini dikalikan dengan delta T2. Maka dengan demikian V-nya sama dengan A delta T1, sehingga X2 sama dengan A delta T1 dikalikan dengan delta T2. Maka dia kemudian menangkap bola pada ketinggian sama, jarak mendatarnya adalah X2 terhadap interval delta T2.
V yang dipakai mulai bergerak dari interval yang pertama, maka A delta T1. Maka X2-nya menjadi ya A delta T1 dikalikan dengan delta T2. Maka dengan demikian jarak orang tersebut dari awal sampai akhir ini ya menjadi X seluruhnya ya. Dari X0, namanya X0 boleh sama dengan X1 ditambah X2. Jadi di sini adalah dari mulai dipercepat sampai bergerak konstan. Jarak yang ditempuh adalah yang ini. Setengah AT1 dikuadratkan ditambah AT1 dikalikan A delta T1 dikalikan dengan delta T2. Jadi jumlah keseluruhan adalah dari mulai dipercepat konstan ya sampai mengatakan kecepatan konstan. Maka dengan demikian inilah awal ya supaya bisa terjadi menangkap bola demikian. Kemudian bola bergerak parabola. Bola bergerak parabola dengan persamaan mendatarnya yang diambil ya. Maka yang jarak mendatar pada bola adalah XB ya, mendatarnya adalah V0 searah sumbu X dikalikan dengan delta T. Maka dengan demikian ya delta T-nya seharusnya siapa? Delta T1 dengan delta T2 dari percepatan konstan ke kecepatan konstan tadi. Makanya nanti akan dijumlah ya. Maka terhadap sumbu X adalah cos-nya. Maka V0 cos theta 0 dikalikan dengan delta T. Delta T adalah waktu mulai dilempar sampai dia kembali ke tanah, ketangkap kembali. Maka dengan demikian keseluruhan waktu bola sesaat sebelum ditangkap adalah delta T-nya sama dengan delta T1 ditambah dengan delta T2. Ini syarat supaya ketangkap bolanya kan. Maka dengan demikian persamaan jarak mendatar pada bola yang di sini diganti persamaannya. Maka XB sama dengan V0 cos theta 0 dikalikan delta T1 ditambah dengan delta T2. Maka jarak pada orang tersebut supaya bisa menangkap bolanya maka adalah siapa? Setengah AT1 kuadrat ditambah A delta T1 dikalikan dengan delta T2. Supaya bolanya ketangkap maka X0 sama dengan XB ya. Jarak orangnya ya. Jarak orangnya demikian. Maka dengan demikian ya persamaan jarak mendatar pada bola sama dengan persamaan jarak mendatar pada orang tersebut di sini ya. Maka dengan demikian X0 sama dengan XB ya. Jarak orang dengan jarak bola maka setengah AT1 kuadrat setengah A delta T1 kuadrat ditambah A delta T1 delta T2 sama dengan V0 cos theta 0 dikalikan dengan delta T1 ditambah dengan delta T2. Kalikan 2 ya boleh itu ya. Dikalikan 2 ya boleh. Maka dengan demikian ini kalau dikalikan 2 persamaan ini menjadi A-nya ya. A-nya sama dengan 2 kali V0 ya. Cos theta 0 delta dikalikan delta T1 ditambah dengan delta T2 ya dibagi dengan delta T1 kuadrat ditambah 2 delta T1 dikalikan dengan delta T2. Inilah yang diinginkan supaya bola bisa ditangkap kembali dengan cara orang tersebut berlari dengan percepatan konstan dan kecepatan konstan. Inilah yang diinginkan ya. Asik bermain variabel sehingga kita bisa membuat bahwa konsep fisika akan menjadi lebih baik. Kita lihat pada soal nomor 2. Seorang karyawan bekerja di sebuah pabrik yang berada di luar perkotaan. Sebuah mobil dikirim dari pabrik setiap hari ke stasiun kereta api untuk menjemputnya. Mobil selalu tiba pada saat bersamaan dengan karyawan tiba di stasiun kereta api ini ya, tepat sama kan itu. Sampai di stasiun, mobil juga sampai di stasiun.
suatu hari karyawan itu tiba di stasiun 1 jam sebelum waktunya biasa, waktu biasanya ya, sebelum waktu biasanya ya, tanpa menunggu mobil, kan itu. Suatu hari karyawan itu tiba di stasiun 1 jam sebelum waktu biasanya tanpa menunggu mobil. Ia mulai berjalan menuju pabrik dengan kecepatan konstan. Dalam perjalanannya, ia bertemu mobil dan mencapai pabrik dan ia bertemu mobil dan mencapai pabrik 10 menit sebelum waktu biasanya. Kan itu 1 jam. Ini lebih dulu 10 menit ya sebelum waktu biasanya. Berapa lama ya karyawan tersebut atau insinyur tersebut berjalan sebelum ia bertemu mobil. Asumsikan kecepatan mobil konstan selalu pada setiap harinya. Kita lihat skemanya. Ini pabrik, ini stasiun ya. Maka pertemuannya adalah M ya. Maka dengan demikian mobil bergerak ke stasiun juga bergerak kembali ke pabrik. Maka dengan demikian tahap-tahap yang akan dilakukan ya. Tahap-tahap yang dilakukan bahwa mobil bergerak ke stasiun seperti biasanya dalam waktu 1 jam ya. Karyawan atau pabrik itu tidak pakai menunggu. Maka waktu yang diperlukan oleh mobil dari pabrik kemudian kembali ke pabrik adalah untuk menjemput karyawan. Maka dengan demikian ini ya, P ke S ke P, maka T P S P itu sama dengan T menit adalah 60 menit 1 jam ya, tanpa menunggu. Ini maksudnya ya, orang sampai stasiun langsung naik mobil tanpa menunggu. Kemudian waktu yang diperlukan mobil saat bersamaan dengan karyawan ya sampai di stasiun sama dengan tadi situasinya adalah tanpa menunggu. Berarti karyawan sampai stasiun, mobil sampai stasiun. Maka sama saja waktunya. T PSP sama dengan T menit sama dengan 60 menit. Nah, kemudian keadaan berikutnya ya, si karyawan menunggu ya, bertemunya 10 menit kan itu. Maka dengan demikian ya, dilihat sini. P S M ya. Maka dengan demikian kalau dia bertemu di sini ya pada waktu 10 menit ya orang itu berjalan, maka dengan demikian mulai dari M di sini PMP kan itu ya. Maka yang 60 menit itu harus dikurangi dengan 10 menit. Maka T-nya dikurangi 10 menit. Karena tadi bergerak lebih dulu karyawannya ya dalam soal tadi. Maka dengan demikian waktu yang diperlukan mobil untuk menempuh tiba di stasiun adalah TMS-nya ini ya. Adalah 5 menit lagi ya. Tadi kan 10 menit mengatakannya ya. Maka 5 menit lagi untuk mengejar karyawan tersebut. Tetapi mobil sudah bertemu dengan karyawan. Maka waktunya adalah 60 dikurangi dengan 5 menit. Maka 55 menit. Ini ya, pada waktu dia berjalan dari S ke M ya, itu ketinggalan 10 menit. Maka supaya mencapai karyawan bertemu di titik M harus dikurangi 5 menit. Maka dengan demikian 55 menit. Tolong ini kita logikakan dengan baik sehingga kita bisa memprediksi soal-soal seperti ini ya. Soal ini sebenarnya dikatakan kalau konsepnya kita tidak memiliki kekuatan ya, maka ini akan salah besar dalam mengambil prosesnya ya. Itu dari keseluruhan soal pada pertemuan kali ini ya. Semoga kita selalu menemukan kesimpulan-kesimpulan baru ya, sehingga mudah mengerjakan gerak 1 dimensi pada OSN fisika ya. Maka dengan demikian ya, selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.